Kisru uang donasi milik Agus Salim hingga kini belum juga menemui titik terangnya. Bahkan yang terjadi adanya dugaan saling melaporkan antara kubu Agus dengan kubu Novi. Ya, beredarnya kabar dugaan jika pihak Novi akan melaporkan balik Agus yang sebelumnya sudah terlebih dahulu melaporkan Novi ke Polda Metro Jaya sudah memberikan kekhawatiran tersendiri buat Agus. Hingga sebagai kuasa hukum Agus yang selalu siap membela Agus, Farah Tabas pun menantang Novi untuk segera melaporkan Agus. Lalu, seperti apakah respon mengejutkan dari pihak Novi? Dan benarkah juga dana donasi Agus masih utuh disimpan yayasan tanpa ada pemotongan sepeser pun? Dan untuk meyakininya, pihak yayasan pun bersedia untuk diaudit. Bahkan bersedia memperlihatkan rekening koran agar semua penggunaan uang bisa transparansi. Namun, bagaimanakah dengan pihak Novi yang sudah dilaporkan oleh pihak Agus? Apakah Novi siap jika ada pemanggilan dari pihak berwajib? Dan benarkah juga selama buat pengobatan Agus, pihak Novi pun tidak mempermasalahkan jika Agus harus melakukan pengobatan ke luar negeri? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisru uang donasi Agus Salim dengan pihak Novi masih terus bergulir hingga sosok Agus yang menurut kuasa hukumnya Farah Tabas ketakutan karena mendengar kabar bahwa dirinya akan dilaporkan oleh pihak Novi. Akhirnya Farah Tabas pun menantang balik pihak Novi agar segera melaporkan Agus ke polisi supaya Agus tidak merasa takut lagi. Tantangan Farah Tabas itu pun mendapat tanggapan dari pihak Novi. Dijelaskan oleh kuasa hukum Novi, Brian Praneda, justru mereka merasa bingung dengan statement tantangan dari Farah Tabas tersebut karena pada dasarnya dari awal mereka pun tetap konsisten dan tetap ingin dalam koridor untuk menolong Agus dan tidak akan melaporkan Agus ke pihak kepolisian. Ditegaskan juga oleh pihak Novi bahwa yang menjadi prioritas saat ini adalah pengobatan mata Agus dan bukan yang lainnya. Novi cepat laporin Agus, cepat buru-buru. Saya pengen lihat kehebatan kalian mau laporin Agus. Buruan deh, ngapain mau lapor Agus? Bikin Agus takut aja. Agus jadi takut dilaporin. Udah laporin. Supaya nggak ada takutnya lagi gitu. Ya, terus ya. Saya melihat itu yang tadi saya sampaikan dari awal kita konsisten. Kita konsisten dalam pengobatan Agus. Tidak ada namanya satu poin pun yang menyatakan bahwa kami akan melaporkan Agus. Itu justru itu yang saya agak sedikit bingung kenapa ada statement seperti itu. Prioritas utama adalah untuk penyelesaian donasi buat pengobatan Mas Agus. Itu aja. Untuk hal lainnya itu bukan prioritas ya untuk saat ini ya. Alih-alih ingin melaporkan pihak Agus ke polisi, pihak Novi pun malah ingin melakukan pertemuan dengan pihak Agus secara langsung yang rencananya akan dilakukan pada Jumat nanti. Selain ingin bertemu dengan Agus, juga ingin bertemu dengan Farah Tabas selaku kuasa hukum Agus. Di mana maksud pertemuan itu agar bisa menyelesaikan masalah uang donasi yang masih berada di rekening milik Yayasan Novi tersebut. Karena itu, pihak Novi sendiri juga secara proaktif
sudah membuat surat undangan sebanyak 2 kali untuk Farhad Abbas agar bisa bertemu secara langsung dengan pihak Agus. Apalagi pihak Novi juga masih menyimpan uang donasi milik Agus secara utuh dan tidak dipotong ataupun berkurang sepeser pun. Dan semuanya itu akan digunakan untuk pengobatan mata Agus. Namun disayangkan hingga kini belum menemukan titik temunya. Ya, kita juga sudah berusaha sebelumnya itu untuk mencoba menghubungi. Sebelum permasalahan ini terjadi pun kita udah ada agendakan terkait dengan pengecekan untuk Mas Agus guna melakukan operasi kelopak mata dan lain-lain. Akan tapi memang akhirnya terhambat dan akhirnya timbul masalah-masalah hukum pada Teh Novi yang dilaporkan oleh Agus dan kuasa hukumnya. Jadi kami juga sudah mengirimkan undangan kepada rekan Farhad Abbas, itu selaku kuasa hukum yang kami ketahui sebagai kuasa hukumnya Mas Agus. Kedua kepada Mas Agus itu sendiri, ya, selebihnya kepada pihak terkait yang menggalang atau terlibat dalam dana donasi untuk biaya pengobatan Mas Agus. Pihak yayasan tentunya itu sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan Mas Agus dan yang diwakili oleh pihak keluarganya melalui WhatsApp, melalui surat. Ada 2 kali surat dan surat pun kita follow up dengan WhatsApp dan lain sebagainya. Seperti itu. Kita proaktif di sini. Jadi sampai dengan saat ini kan memang dari kuasa hukumnya Mas Agus kan hanya menyampaikan di media dan sebagainya, ya, tidak ada satu undangan resmi dan lain sebagainya kepada kami. Nah, untuk itu kita inisiasi sekarang, ya, insya Allah apabila hari Jumat kita terlaksana dengan baik nantinya, ya, pertemuan, ya mungkin semoga di sana bisa tercapai kesepakatan seperti itu. Menguasai dana donasi tersebut tidak ada, sama sekali tidak ada. Bahkan memotong sepeser pun tidak ada, ya. Nanti hari Jumat kami akan menyiapkan, ya, rekening koran terupdate, ya Mas Gary, ya. Besok kita akan print, kita akan tunjukkan ini loh dananya ada, tidak ada pengurangan, pemotongan, pemakaian apapun selain daripada urusannya Mas Agus. Sedangkan terkait pernyataan Farhad Abbas yang meminta agar Yayasan Novi segera diaudit, bagi kuasa hukum Novi juga tidak menjadi masalah. Bahkan ia pun mempersilahkan untuk mengaudit yayasan milik Novi. Karena memang ada undang-undang yayasan yang menjadi sebuah kewajiban bagi yayasan untuk diaudit dan memberikan laporan keuangan independen ke Dinas Sosial. Jadi, menurut kuasa hukum Novi, hal tersebut tidak perlu dibahas lagi. Terlebih kuasa hukum Novi pada dasarnya juga setuju jika dana donasi itu memang harus dilakukan secara transparan. Novi itu tidak terdaftar di Dinas Sosial, dia donasi juga. Hanya ngaku-ngaku aja, nanti di audit nanti ketahuan kelemahan dia. Teman-teman udah cek, dapat informasi, nggak ada izin donasi pada saat uang itu. Justru dia mengilegalkan karena itu adalah simpangan sukarela aja, seikhlasnya. Jadi kalau negara mengambil, silakan negara berurusan dengan hukum dengan kita. Silakan saja, ada mekanisme yang diatur oleh undang-undang yayasan, ya. Jadi itu menjadi suatu keharusan dan kewajiban bagi yayasan untuk melakukan audit, ya, untuk memberikan laporan keuangan dan memberikan laporan audit independen kepada Dinas Sosial. Dan itu merupakan kewajiban yang sudah normatif, ya, tidak perlu disampaikan pun udah menjadi kewajiban yayasan untuk itu. Sangat setuju sekali, harus jelas dan transparan. Untuk itulah kita membuka seluas-luasnya. Nanti pun kita akan sampaikan rekening koran mana yang dibutuhkan, ya. Kita akan tunjukkan apakah dana donasi Mas Agus ini digunakan untuk peruntukan lain oleh yayasan. Silakan cek. Kita terbuka untuk itu. Selain itu, kuasa hukum Novi juga menegaskan bahwa perihal masalah hukum yang tengah bergulir terkait Novi yang sudah dilaporkan Agus ke Polda Metro Jaya pada 22 Oktober 2024 lalu.
Pihak Novi pastinya siap hadir jika dipanggil kepolisian nantinya untuk dimintai keterangan. Namun, untuk pengobatan Agus sendiri, apalagi berencana untuk pengobatan ke luar negeri nantinya, ditegaskan oleh pihak Novi, tetap bisa diurus dengan uang donasi yang ada. Untuk hal ini, tim dari Novi berusaha untuk tetap aktif melakukan komunikasi dengan pihak Agus, baik lewat WhatsApp ataupun telepon, agar segera ditemukannya kesepakatan bersama untuk solusi uang donasi guna pengobatan mata Agus. Ya, pasti tentunya apabila terdapat satu panggilan ya atau undangan klarifikasi terlebih dahulu, tentunya Tenovi pasti akan menghadiri undangan tersebut. Ada rencana medis yang akan dilakukan dengan biaya yang jumlah sangat besar sekali. Tentunya kan pastinya pihak yayasan akan melakukan down payment terlebih dahulu. Rencana tindakan tuh memang harus bertahap gitu kan. Yang pertama harus kelopak dulu dan lain-lain. Nah, untuk terkait korneanya pun juga memang sudah tidak bisa kan menurut dokter di sana. Dan itu bisa dilakukan upaya kosmetik gitu kan. Tetapi kalau memang Mas Agus masih ingin mencoba ke luar negeri, itu juga nggak ada masalah. Selama memang proses-proses rencana tindakan itu terstruktur gitu kan, tepat guna. Berkomunikasi langsung dengan keluarga Mas Agus adalah Mas Geri nih. Mas Geri yang terus komunikasi baik via WhatsApp ya, menelpon, dan juga ada 2 surat yang sudah kami sampaikan juga, yang yayasan sampaikan untuk menghimbau kepada Mas Agus untuk menggunakan atau memberikan satu rencana medis yang akan dilakukan agar supaya menggunakan dana donasi tersebut. Sampai dengan saat ini kami belum dapat konfirmasi, ya semoga mungkin besok kuasa hukum Agus bisa mengkonfirmasi atau merespon surat undangan dari kami. Sementara itu, perseteruan antara Farhat Abbas dengan Denny Sumargo juga masih terus menjadi sorotan. Lalu, seperti apakah praktisi hukum Tommy Triyunanto melihat perseteruan Denny Sumargo dengan Farhat Abbas di tengah kisru donasi Agus Salim? Benarkah menurutnya saat ini lebih baik fokus kepada upaya untuk penyembuhan mata Agus ketimbang hal lainnya? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Salah satu buntut dari kisru donasi Agus Salim juga berujung pada perseteruan antara Farhat Abbas dengan Denny Sumargo. Hingga Farhat Abbas pun melaporkan Denny Sumargo ke Polda Metro Jaya pada 7 November 2024 lalu. Dan kisru ini pun juga mendapat perhatian banyak orang, termasuk oleh praktisi hukum Tommy Triyunanto. Menurutnya, ia sangat menyayangkan adanya perseteruan antara Denny Sumargo dengan Farhat Abbas di tengah kisru donasi Agus. Padahal seharusnya dalam kondisi saat ini lebih baik fokus untuk kesembuhan Agus dan solusi penggunaan uang donasi Agus. Apalagi posisinya kini Agus sangat membutuhkan uang donasi tersebut untuk pengobatan matanya. Ditegaskan pula jangan sampai kasus ini bersifat adanya satu kepentingan antara dua belah pihak, di mana salah satu pihak tidak upaya saling mengerti bahwa sebenarnya objek dari kasus awal pertama itulah yang harus diselesaikan. Bukannya buntut dari masalah utama yang malah berkembang kemana-mana yang jelas-jelas bukanlah akar dari masalah utama. Sekarang ini yang harus difokuskan adalah kasus dari Agus dan Novi, tapi bukan kepada proses saling melapor tersebut, dan seperti itu. Karena ini menjadi panjang, kasus utama tidak diselesaikan, maka timbul kasus baru yang sifatnya adalah mempunyai ego ya masing-masing antara kuasa hukumnya Agus dengan Denny Sumargo tentunya. Padahal dua-dua ini adalah orang yang mempunyai niat baik dan tulus. Nah, jangan sampai adanya satu orang-orang yang memanfaatkan ya keadaan di sini yang
akhirnya memberikan satu dampak yang cukup tidak baik ya terhadap kasus ini menjadi satu hal yang kita tidak inginkan, bahkan kasus utama yang harusnya kita selesaikan menjadi tertunda seperti itu. Artinya di sini kita melihat bahwa jangan sampai kasus ini adalah kasus yang bersifat adanya satu kepentingan antara dua belah pihak, di mana salah satu tidak saling untuk bisa mengerti bahwa sebenarnya daripada objek dari kasus awal pertama itulah yang harus kita selesaikan sebenarnya. Tapi kan kita merujuk kepada adanya berbagai polemik, berbagai aduan, di mana ada yang menghina, ada yang merasa dihina, terus akhirnya tidak terima, dan menyangkut dan berkembang kemana-mana, bahkan juga masalah ras ya. Tolonglah kita semua berfokus kepada bagaimana Agus ini sekarang ini kan kita udah niatkan untuk mengobati mata, itu yang terpenting. Yang kedua, dana yang ada di Novi, tentunya dana ini kan fokusnya adalah untuk pengobatan mata. Maka kita harus mengaudit, mengecek bahwa benar itu adalah fokus untuk mata. Nah itu yang terpenting. Kita nggak usah lari kemana-mana karena nanti menjadi blunder. Karena urusan uang ini sangat sensitif dan ini sangat amat menjadi fokus utama daripada netizen tentunya. Kalau memang niatnya adalah untuk Agus pengobatan, lakukan dan tepat sasaran untuk pengobatan mata, seperti itu. Selain Tommy Triunanto, Khairuddin juga menilai Farhat Abbas harusnya dihadirkan saat pertemuan Denny Sumargo dengan perwakilan Aliansi Bugis Makassar. Lalu, apa yang menjadi alasannya? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Buntut kasus donasi Agus Salim juga berujung kepada laporan polisi yang dilayangkan oleh sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Bugis Makassar. Hingga akhirnya Denny Sumargo memenuhi undangan untuk menemui pihak Aliansi Bugis Makassar di Jakarta dan mengaku telah tercapai perdamaian atas kesalahpahaman yang terjadi setelah Denny Sumargo membuat klarifikasi. Bagi Denny Sumargo, kesalahpahaman yang terjadi tersebut ada juga andil dari sikapnya yang menanggapi masalah personalnya dengan Farhat Abbas. Dan hal ini pun mendapat sorotan dari Khairuddin sebagai kuasa hukum Aliansi Bugis Makassar. Ia pun menilai perdamaian yang terjadi dengan salah satu perwakilan Aliansi Bugis Makassar yang berniat untuk melaporkan Denny Sumargo harus diapresiasi. Namun di satu sisi sangat disayangkan karena di saat pertemuan tersebut Farhat Abbas tidak dihadirkan. Meski sudah terjadi perdamaian antara Denny Sumargo dengan perwakilan Aliansi Bugis Makassar ini tidak menyurutkan niat Khairuddin untuk tetap mengawal proses hukum yang sedang berjalan. Sedangkan menurut Farhat Abbas sendiri, haknya Densu untuk bertemu dengan Aliansi Bugis Makassar dan itu bukannya menjadi urusannya. Bukan tujuanku untuk mengadu Bugis Makassar, itu bodoh. Saya cari mati. Tujuanku adalah menantang pribadi beliau yang sudah mengeluarkan ucapan mau menghajar saya, supaya itu dibuktikan. Dan saya datang ke rumahnya dengan juga sudah konfirmasi kepada beliau. Saya sudah konfirmasi kepada beliau, kemudian saya juga sudah dikasih alamat. Saya datang baik-baik. Kalau kita lihat videonya, saya datang baik-baik. Kalau Densu menggunakan segala cara untuk mendatangi semua kerukunan Bugis dan itu haknya Densu. Saya tidak menghalangi, saya hormati. Dan bagi siapa saja yang memaafkan, itu bukan urusan saya. Saya tidak memprovokasi, tidak mengajak orang. Ada beberapa kelompok orang lalu mengajak dan emosi dan saya pikir mereka benar karena yang menafsirkan tentang badi apa semua itu mereka. Kalau saya urusan lain dengan Densu.
adanya perdamaian ya kita apresiasi juga, tapi juga kita menghormati juga dong proses hukum yang sedang berjalan. Sebenarnya yang kita laporkan ini berhubungan dengan ras dan etnis, bukan pribadi daripada Farhad Abbas. Tapi setidak-tidaknya karena itu yang melatar belakangi, seharusnya ketua KKSS ini seharusnya bijak memanggil keduanya. Nah, ketika teman-teman wartawan menanyakan tentang perdamaian, itu kita apresiasi dong. Kita bukan memprovokasi untuk memecah belah, enggak. Kita sesuai prosedur yang berlaku, proses hukum kita hormati, proses adanya perdamaian di dalam atau di organisasi kedaerahan ya kita hormati juga. Seharusnya lebih bijaknya ketua KKSS menghadirkan kedua belah pihak. Walaupun ini menyangkut ras dan etnis, latar belakangnya karena masalah Pak Farhad dan Densu gitu loh. Jadi kita tarik ulur ke situ. Walaupun diulur ke belakang lagi, latar belakangnya adalah masalah donasi Agus. Ya gitu kita kesampingkan lah karena itu urusan yang lain ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.